Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Shock. Bandara Udara Paris, Charles de Gaulle. Seorang laki-laki paruh baya terlihat begitu tergesa melangkahkan kakinya saat ingin mengejar waktu agar tak tertinggal pesawat. Ia semakin mempercepat langkah kakinya sambil berbicara lewat telepon dengan asistennya yang masih akan stay di Paris karena pekerjaannya belum usai. Dengan terpaksa ia meninggalkan Paris. Ia harus segera kembali ke Indonesia karena ia mendapatkan kabar bahwa putrinya kecelakaan. Baru beberapa bulan lalu putrinya dioperasi dan masih masa pemulihan. Namun kini ia harus kembali menjalankan operasi karena kecelakaan yang ia alami. Karena fokusnya terbagi, hingga tanpa sengaja ia menabrak seorang wanita parubaya yang tengah berdiri di sana dan hampir membuat wanita itu terjatuh andai ia tak sigap menangkapnya. Untuk sesaat mata mereka bertemu, saling menatap hingga tiba-tiba, "Hilton, Rita," seru keduanya bersamaan. Mereka pun tertawa dan tidak menyangka. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, dan kini akhirnya bertemu kembali saat sudah pada tua. Iya, tua, karena umur mereka tak muda lagi. "Astaga, bagaimana kabarmu? Nampaknya kau sedang terburu-buru," ujar Rita saat melihat wajah Hilton yang gelisah. "Iya, aku harus segera ke Indonesia. Anakku kecelakaan," ujarnya. "Ah, sama kalau begitu. Aku juga akan pulang ke Indonesia. Mungkinkah kita satu pesawat?" Canda Rita tertawa. "Aku sedang menunggu suami dan anakku." "Astaga, aku heran mengapa mereka sangat lelet." Decak Rita menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku Rita, sepertinya aku harus segera pergi." "Ah iya, ini kartu namaku. Semoga saat di Indonesia kita bisa bertemu lagi," ujar Hilton, lalu ia kembali melanjutkan jalannya. Rita hanya mengangguk, menatap punggung Hilton yang kini masih begitu kokoh dan sikapnya sejak dulu tak berubah, selalu mengutamakan keluarga. Tunggu, dia bilang putrinya atau anaknya? Eh, itu bukankah sama saja? Tapi siapa putri atau anaknya itu? Apakah mereka pada akhirnya menikah? Wah, saat sampai Indonesia aku harus menemui mereka. Seenaknya saja, setelah sekian lama mereka tidak mengabariku tentang kabar bahagia ini. Dasar teman tidak ada akhlak. Umpat Rita mengingat kembali persahabatan mereka dulu. "Sayang, sudah dong, jangan merajuk terus. Aku bingung," rengekai saat sudah berada di dalam kamarnya bersama Kiara. Istrinya masih mendiamkannya sejak dari rumah sakit. Masih acuh dan cuek, tidak memperdulikannya sama sekali. Padahal Kiara sangat tahu bahwa dirinya sangat tidak bisa bila didiamkan. Itulah kelemahan Kai. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia jujur dan mengajak Kia saat menemui Maya di rumah sakit. Dan Kiara melihat sendiri bagaimana dirinya saat melihat Maya. Itu pun dari kejauhan, tidak mendekat atau berbicara langsung. "Sayang," bujuk Kai lagi. Kini ia memeluk Kia dari belakang. Dengan posisi Kia tidur miring membelakangi Kai. "Udah dong, nanti jeleknya hilang loh," bisik Kai, sukses membuat mata Kiara mendelik tajam. Cantiknya maksudku. Udah dong, kamu. Udah deh, kamu itu tidak ada bakat ngegombal sama sekali. Jadi jangan sok. Cetus Kiara menarik selimutnya dan hendak menutup kepalanya. Namun dengan cepat pula, Kai menahannya dan ikut masuk ke dalam selimut. "Kai," jerit Kiara saat Kai malah memaksa membalikan tubuhnya di balik selimut. "Kalau kamu masih mau diam, kita lihat sejauh mana kamu akan diam."
kata Kai, lalu dengan gerakan cepat, ia membungkam bibir Kiara agar istrinya tidak berteriak kembali. Walaupun sebisa mungkin Kiara menolak, memberontak dan mencoba menahan Kai, namun pada akhirnya dirinya kalah. Kai begitu handal dan pandai merayunya dalam keadaan seperti itu. Dan kini, kamar itu hanya berisi suara-suara indah dan merdu yang keluar dari mulut kedua insan yang sedang dimabuk cinta. Sayang, ada yang mau aku bicarakan sama kamu, ujar Kai dengan lembut. Kini, ia masih memeluk Kiara dari belakang, sambil memainkan anakan rambut di wajah Kiara. Tubuh keduanya masih polos setelah melakukan olahraga pada malam hari. Dan kini, setelah berolahraga, keduanya istirahat dan tidak bisa tertidur. Maka Kai memutuskan untuk berbicara dengan Kia dan berpikir ini adalah waktu yang tepat. "Apa?" tanya Kia. Lalu ia segera membalikan tubuhnya. Hingga kini wajah keduanya saling berhadapan dan mata yang saling memandang. "Soal wanita yang bernama Adelia," kata Kai dengan pelan. Ia menyentuh wajah Kiara dengan begitu lembut, memberikan kenyamanan untuk Kiara agar tidak merasa terlalu terkejut. "Katakan, apakah dia memang ibu kandungku?" tanya Kiara tak sabar. "Katakan Kai, aku sudah mempersiapkan diri. Aku sudah siap mendengar kenyataan itu. Walaupun nanti aku tahu bahwa Mama Rani memang bukan ibu kandungku, tapi dia tetap mamaku. Aku akan mengatakan apa yang aku ketahui. Tapi sebelumnya aku mau kamu berjanji. Jangan marah, jangan membenci mereka atau diri kamu sendiri. Jangan terpuruk dan jangan menangis. Percayalah, apapun yang terjadi, siapapun kamu dan dari mana asal kamu, aku tidak akan memperdulikannya," ujar Kai panjang lebar. Lalu, ia mendaratkan ciumannya tepat di kening Kiara, sebelum mengatakan kenyataan yang mungkin akan melukai hati Kiara. Air mata Kiara lolos begitu saja saat mendengarkan penjelasan dari Kai. Kai yang merasa tak tega, ia ingin menghentikan perkataannya. Namun Kiara, ia masih ingin mendengar dengan jelas. Ia harus bisa kuat dan menahan diri. Ia harus tahu asal-usulnya, walau itu terasa sangat menyakitkan. "Kai, aku gak apa-apa." Kiara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dadanya begitu sakit dan juga sesak. Pantas saja Mama Rani sangat membencinya dan selalu membedakan antara dirinya dan Zaskia. Bahkan hanya sebuah pelukan pun tidak pernah ia dapatkan dari Mama Rani. Dan kini ia tahu alasannya dengan jelas. Ya, wajar. Sangat wajar Mama Rani membencinya. Sangat wajar Mama Rani tidak mau memeluknya, apalagi mencintainya. Karena memang dirinya hanyalah benalu. Andai dia dan ibunya tidak pernah masuk dalam kehidupan Mama Rani dan Zaskia, tentu saja kini Papa Zaki masih hidup bersama mereka. Mama Rani tidak akan bersusah payah mencari uang untuk membesarkan dirinya dan Zaskia. Mama Rani juga tidak akan merasa kesepian tanpa seorang suami. "Sayang." "Kai, aku..." Kiara tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Air matanya semakin deras mengalir, membuat hati Kai ikut merasakan sakit. Dengan cepat, ia pun segera menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Ia peluk erat tubuh Kiara, dan sesekali menciumi kepalanya dengan penuh rasa sayang. "Shh, ada aku, jangan seperti ini," bisik Kai berusaha menenangkan hati Kiara. "Aku bukan siapa-siapa, Kai. Aku anak haram. Kalau sampai Mama tahu, pasti Mama akan sangat malu memiliki menantu sepertiku. Bagaimana bila orang luar tahu?"
Bagaimana kalau semua orang tahu bahwa aku bukan anak Mama Rani? Aku sangat membuat malu keluarga Nolan. Tidak, Kai, itu juga akan menghancurkan nama baik kamu. Nama baik Papa Chris, Mama Iris, bahkan juga Bastian. Enggak, Kai, aku... Kiara, hei, cukup Kiara, cukup. Seru Kai dengan tegas saat melihat emosi Kiara sudah tak terkontrol. Dan setelah mendengar suara Kai yang sedikit meninggi, membuat tangis Kiara semakin pecah. Dan Kai pun semakin mengeratkan pelukannya, berusaha menenangkan Kiara bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ketakutan di hati Kiara begitu besar. Ia takut bila sampai dirinya mencoreng nama baik keluarga Nolan. Sayang, kamu tidak apa? Tanya Hilton saat melihat Maya mulai membuka matanya. Papa, maafin Maya, ujarnya begitu lirih karena terhalang oleh alat bantu pernafasan. Tidak sayang, Papa yang harusnya meminta maaf padamu. Gara-gara Papa, kamu menjadi seperti ini. Maafin Papa, ucap Tuan Hilton penuh penyesalan. Andai dulu ia masih bisa mempertahankan rumah tangganya, tentu Maya tidak akan menjadi korban dan menjadi sehancur ini. Tuan Hilton bercerai dengan mama kandung Maya saat setelah mamanya mengetahui bahwa papanya tidak pernah mencintai mamanya. Pertengkaran yang begitu hebat hingga membuat mama dari Maya pergi meninggalkan rumah dan entah kemana hingga kini tidak pernah ada kabar. Dan Maya, ia terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik karena stres dengan permasalahan orang tuanya. Maya sampai merusak dirinya dengan dunia malam, kelabing, rokok, minuman, bebas, bahkan ia juga pernah mencoba narkoba. Nasib sial selalu menimpanya saat dirinya tengah memakai barang terlarang di apartemen milik Kai. Saat itu juga Mama Iris datang dan memergokinya. Tidak ingin masuk penjara, akhirnya Maya memilih pergi meninggalkan Kai. Namun beberapa tahun kemudian, dirinya divonis kanker rahim oleh dokter. Ia harus segera operasi namun ia begitu takut. Ia takut pil operasi itu gagal dan malah akan menewaskannya begitu cepat. Maka dari itu, ia meminta bantuan Calvin agar memperbolehkan dirinya kembali pada Kai. Dan akhirnya Kai sempat kasihan dan menuruti keinginannya. Walau hanya sebentar, namun Maya sudah bahagia. Dan ia juga pasrah bila pada akhirnya ia akan mati. Namun siapa sangka saat dirinya terjatuh, papanya datang kembali dan ternyata operasinya juga berjalan dengan lancar. Saat itu Maya hendak menemui Kai ke kantor. Ia ingin berterima kasih dan juga ada yang ingin ia sampaikan. Namun saat di tengah jalan, ternyata rem mobilnya blong dan membuatnya menabrak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Setelah berbicara sedikit dengan Maya, akhirnya Hilton keluar dan membiarkan putrinya untuk istirahat atas saran dari dokter karena Maya masih dalam pemulihan. Saat ia baru saja keluar dari kamar rawat Maya, tiba-tiba ia kembali bertemu dengan Rita. Astaga Hilton, kita bertemu lagi, kata Rita terkekeh sendiri. Kenapa kau di sini? Tanya Hilton mengerutkan dahinya. Aku mengantarkan anakku untuk terapi, jawab Rita sekenanya. Oh iya, bagaimana anak kamu? Apakah dia di dalam? Lalu, di mana Adele? Aku gak nyangka kalau akhirnya kalian menikah. Dasar, kenapa kalian tidak mengabariku? Tanya Rita beruntun dengan nada sedikit kesal. Adele, gumam Hilton mengerutkan dahi. Anak yang kamu maksud, anak kamu dan Adele waktu itu kan? Kata Rita balik bertanya, karena ia menangkap wajah bingung di wajah Hilton. Anakku dan Adele waktu itu? Rita, apa maksud kamu? Seru Hilton penasaran.
Entah mengapa, mendengar pertanyaan dari Rita membuat jantungnya berdetak dengan begitu cepat. Wait, Hilton, jangan bilang kau menikah dengan orang lain dan anak kamu ini dengan wanita lain. Tebak Rita dengan mulut terbuka. Ia tidak menyangka bila sampai itu terjadi. Aku menikah dengan wanita lain. Kamu ingat saat kamu pergi, aku dijodohkan. Dan di dalam adalah putriku dengannya. Jawab Hilton dengan jujur. Dan lagi-lagi membuat mulut Rita menganga lebar. Ia tak menyangka bahwa takdir tidak memihak kedua sahabatnya. Lalu bagaimana dengan Adele? Dan bayinya? Di mana dia sekarang? Aku pikir kamu kembali saat tahu dia hamil. Dan Adele hamil. Pekik Hilton kembali terkejut dan menatap Rita dengan tatapan mematikan. Ia tidak tahu bahwa Adele sempat hamil anaknya. Kenapa kalian tidak ada yang memberitahuku, hah? Bentaknya sambil mencengkram kuat bahu Rita, hingga membuat wanita itu sedikit ketakutan. Bersambung.